Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang anak-anakku. Oke, bagaimana kabarnya nak? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi ya di pelajaran akuntansi hari ini. Sebelum kita memulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Anakku silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih Konita. Sama-sama Ibu. Saya absen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir, Aksa tidak hadir ya? Ananda. Oh iya, Ananda hadir. Hadir Bu. Oh, oke. Untuk pelajaran kita hari ini, kita belajar materi yang baru, materi kertas kerja. Sebelum kita ke kertas kerja, Budija mau mengingatkan terlebih dahulu untuk materi minggu yang lalu. Nah, materi minggu yang lalu kita belajar apa? Masih ingat enggak? Jurnal penyesuaian Bu. Oh, oke. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ya. Oke. Nah, ada yang tahu enggak? Masih ingat kenapa sih kita kok bikin jurnal penyesuaian? Itu Bu, karena beberapa catatan di dalam neraca saldo itu masih belum benar gitu. Dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Misalnya persediaan perlengkapan pada akhir periode yang nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan catatan yang awal, dikarenakan ya terpakai. Baik, jadi untuk materi minggu yang lalu ya. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini untuk kertas kerja, jadi diharapkan bagi kalian nanti kalian bisa menyusun kertas kerja seperti itu. Kemudian, nah kalian ini sudah melihat materi yang sudah saya share di Google Classroom. Nah, jadi materi yang di Google Classroom ini kan kertas kerja. Jadi apa hubungannya Bu kertas kerja sama materi kita yang minggu yang lalu? Jadi hubungannya sama materi minggu yang lalu ini penyesuaian. Ini adalah setelah penyesuaian kita harus menyusun kertas. Catatannya dari kertas kerja adalah jurnal penyesuaian. Oke. Kalian perhatikan video ini ya Rek ya. Melihat video tadi, kalau ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Iya, silahkan. gimana caranya buat ngitung laba dari suatu perusahaan? Oh, oke. Baik. Jadi tadi video itu kan saya tampilkan beberapa perusahaan besar di Indonesia yang memiliki laba triliunan kayak gitu ya. Oke, bagus sekali Sakila pertanyaannya. Jadi bagaimana Bu untuk menghitung laba dari suatu perusahaan itu? Nah, ini akan terjawab untuk pada bahasan kita kali ini, yaitu kita nanti akan membahas tentang kertas kerja anak. Silahkan kalian buka untuk buku paketnya. Kalian baca tentang kertas kerja di dalam buku paket atau tool yang saya bagikan di Google Classroom. Bisa kalian buka juga di video yang di Google Classroom. Di situ sudah ada semua tentang kertas kerja. Kita akan melakukan diskusi ya. Sudah dapat LKPD yang saya bagikan di Google Classroom, LKPD-nya. Sudah ya. Oke. Pelajaran kita hari ini kita lakukan dengan berdiskusi. Tadi kan kalian sudah membaca materi-materi yang di Google Classroom, ya. Nah, itu kita buat materinya kalian yang tadi sudah kalian baca.
kita buat untuk menyusun kertas kerja yang di LKPD. Kita diskusikan bersama LKPD-nya kalian. Betul ya yang ini ya? Salon rapi Iya, selalu. Bu, benar. Ya. Iya, Bu, benar. Yang salon rapi selalu neraca saldo ini kan memang sudah kalian kerjakan dan ini saya munculkan lagi di sini ya kan. Nah kemudian keterangan di sini jurnal penyesuaian ini kan sudah kalian kerjakan juga ya. Kemudian kalian diminta untuk buat kertas kerja. Nah berarti gimana buat kertas kerjanya? Nah langkah yang akan kita lakukan terlebih dahulu bagaimana Rek? Bu, nama perusahaannya diganti dulu. Perusahaannya dulu. Ya, rapi selalu. Rapi selalu. Oke. Kemudian 21 Desember 18 Desember 2018. Oke, baik. Untuk kode akunnya di sini. Nah, kita nanti ngisinya yang pertama kali ngisi apa dulu ini? Gimana? Isi nomor akun sama nama akunnya. Kode akun sama nama akun. Terus selanjutnya kita mengisi yang bagian mana? Jurnal penyesuaiannya. Senilai berapa? 3 juta, Bu. Di kolom debit atau kredit? Kolom kredit. Di kolom kredit. Di kolom kredit 3 juta. Oke, untuk beban perlengkapan kolom kredit 3 juta. Ini ada koreksi atau tidak? Ada, Bu. Ada. Ada. Ya. Harusnya. Oke. Harusnya di debit 3. Selanjutnya bagaimana? Kita mengisi yang mana? Kita ngisi yang NSSD, Bu. NSD-nya, Bu. NSD-nya diisi dengan 6.500, Bu. 67.500 ini kemudian diisi kolom debit atau kredit. Kolom debit, Bu. debit. Oke. 500. Oke. Untuk perlengkapan bagaimana? 2.000. 2.000 ditaruh debit atau kredit? Debit. Kenapa alasannya kok 2.000 di sini? Karena di neraca saldo itu 5.000, terus di jurnal penyesuaian yang sudah dipakai jadi sisanya tinggal 2.000. NSD sudah kita isi semua. Nah selanjutnya kita mengisi laba rugi dan neraca. Nah laba rugi ini diisi dengan bagaimana, Rek? Dengan diisi dengan pendapatan dan beban. Pendapatan sudah, berarti tinggal beban. Ini beban gaji. Bunga. 6.000 masuk debit. Ini listrik, ya. Debit. Kolom neraca. Berarti kolom neraca ini diisi yang mana? Dari harta, utang sama modal. Harta, modal, utang. Perlengkapan, saya dibayar di muka. Peralatan salon. Oke. Neracanya sudah terisi semua. Nah, di sini kita perhatikan lagi ya. Nah, kita tahu laba atau rugi nanti dari mana? Dari jumlah akhirnya. Ada jumlah ini sama. Oke, dilihat dari jumlah akhir yang mana, laba rugi atau neraca? Dua-duanya. Oh, selisihnya sini 68.000, sini 35.400, berarti selisihnya sebesar 32.600. Dari sini ini ada selisih laba rugi 32.600 atau 32.600, di neraca 32.600, sama-sama selisihnya dengan selisih angka yang sama ya kan.
Nah, kemudian berarti kesimpulannya dari kertas kerja ini kita mengalami laba atau rugi? Laba. Kita mendapatkan laba. Kesimpulannya berarti perusahaan salon rapi selalu ini di kertas kerja ini kesimpulannya labanya berapa? 32 juta. 600.000. 32 juta. Untuk selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa aja kesimpulannya dari diskusi kita tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Alvira, silakan. Kolom laba atau rugi, jumlah debit kurang dari kredit itu artinya laba. Namun jika jumlah debit lebih dari jumlah kredit itu artinya rugi. Oh, oke. Saya Bu Windy Cahya. Oke, Windy, silakan Windy. Jadi kesimpulannya yaitu melalui penelitian dapat diketahui suatu perusahaan itu mendapatkan laba atau rugi. Oh, oke. Apakah ada kesimpulan yang lain lagi? Oh, Konita. Oke, Konita dulu. Laba atau ruginya perusahaan itu juga dapat diketahui melalui kertas kerja, yaitu pada kolom laba atau rugi dan juga kolom neraca itu tadi, Bu. Oh, oke. Tadi dia mau menyimpulkan? Ya Bu, jika pada kolom neraca jumlah debit lebih dari kredit maka artinya laba. Namun jika jumlah debit kurang dari kredit artinya rugi. Oke. Oke. Jadi apa yang kalian diskusikan tadi, yang kalian simpulkan itu sudah betul semua ya. Jadi pemahaman kalian sudah betul. Jadi untuk kita mengetahui perusahaan itu mengalami laba, mendapatkan laba atau menderita kerugian, kita bisa lihat dari penyusunan fee. Nah, di kertas kerja tadi itu kita menyusunnya mulai dari pertama neraca saldo yang udah kita buat terlebih dahulu. Nah, dari situ nanti dari laba rugi sama neraca ada selisihnya. Nah, di laba rugi jika di kolom kreditnya lebih besar itu berarti dikatakan laba. Nah, kenapa dikatakan laba? Karena di pendapatan, karena di kolom kredit di laba rugi itu isinya pendapatan. Nah, yang bagian debit isinya beban. Dimana kalau pendapatannya lebih banyak, bebannya lebih sedikit, otomatis perusahaan itu laba. Begitu juga sebaliknya. Setelah kita belajar tentang kertas kerja ini, kira-kira pengalaman apa yang kalian dapatkan dari belajar kertas kerja ini? Saya Bu Berli. Oke, silakan Berli. Itu Bu, kita itu bisa menyusun kertas kerja sehingga kita bisa mengetahui laba atau ruginya suatu Kita perusahaan. belajar kertas kerja, kita jadi tahu ya perusahaan itu laba atau rugi. Untuk mengetahui pemahamannya kalian tentang materi kertas kerja ini, silahkan kalian kerjakan evaluasi di Google Classroom yang sudah saya bagikan. Untuk materi minggu selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya, kita nanti setelah belajar kertas kerja ini, kita nanti buat laporan keuangan. Nah, jadi kita tahu nih sekarang laba ruginya perusahaan. Nah, sekarang minggu depannya kita buat laporan keuangannya itu. Kita sudah tahu laba atau ruginya, kita buat laporannya. Nah, kayak gitu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku, tetap jaga kesehatan ya, di belajar. Ya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama atas pelajaran kita yang kita dapatkan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.